Ada satu aturan yang tidak pernah boleh dilanggar oleh orang-orang tua di tanah Batak, jangan pernah berjalan sendirian setelah maghrib. Bukan karena takut begal. Bukan karena takut gelap. Tapi karena ada sesuatu di luar sana yang memang menunggu orang yang berjalan sendiri. Sesuatu yang tubuhnya menjulang hampir 2 kali tinggi manusia normal, dengan kepala yang selalu miring ke satu sisi, seolah lehernya patah, seolah ia sedang memperhatikanmu dari sudut yang tidak seharusnya bisa dilihat oleh makhluk hidup manapun. Namanya Begu Ganjang. Dan kalau kamu sudah melihatnya, biasanya sudah terlambat. Tahun 2019, seorang pria bernama Ronald Situmorang pulang ke kampung halamannya di pinggiran Kabupaten Simalungun setelah hampir 8 tahun merantau di Medan. Ia datang untuk menghadiri pesta adat saudaranya, membawa oleh-oleh, membawa tawa, membawa cerita-cerita kota yang terdengar jauh dan asing di telinga orang kampung. Ronald adalah tipe orang yang tidak percaya hal-hal seperti itu. Ia lulusan SMK, pernah bekerja di pabrik, terbiasa dengan logika dan angka. Bagi dia, cerita tentang Begu Ganjang tidak lebih dari dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil supaya tidak keluyuran malam. Malam kedua ia di kampung, pesta masih berlangsung. Musik gondang masih berbunyi. Orang-orang masih makan. Tapi Ronald merasa pusing, terlalu banyak tua yang ia minum lebih awal, dan ia memutuskan untuk kembali duluan ke rumah pamannya yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat pesta. Jalan setapak. Melewati ladang, melewati kebun karet, melewati satu jembatan kecil di atas sungai yang airnya hampir tidak pernah diam bahkan di musim kemarau. Pamannya menahan. "Jangan sendirian, Ron. Tunggu kita pulang sama-sama." Ronald tertawa. "Aku bukan anak kecil lagi, Om." Ia berangkat. Senter di genggaman, rokok di bibir, dan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di malam itu. Ia tidak pernah sampai ke rumah paman dalam kondisi normal. Sekitar pukul 11 malam, Ronald ditemukan oleh 2 orang pemuda yang juga hendak pulang. Ia duduk bersandar di batang pohon karet, matanya terbuka lebar, tidak berkedip, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak mengeluarkan suara. Kulitnya pucat seperti kertas. Kakinya basah kuyup padahal malam itu tidak hujan dan ia tidak melewati sungai. Setidaknya menurut jalur yang seharusnya ia tempuh. Ketika disapa, ia tidak menjawab. Ketika digoyang, ia baru seperti tersadar, tapi yang pertama ia lakukan bukan berbicara. Ia menoleh ke belakang. 2 kali. 3 kali. Dengan mata yang masih belum sepenuhnya kembali ke dunia yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. "Ada yang ikut?" katanya akhirnya. Suaranya serak, seperti orang yang sudah lama tidak minum. Tinggi sekali. Kepalanya miring. Selama 3 hari setelah malam itu, Ronald demam tinggi. Ia tidak mau makan. Ia tidak mau berbicara. Setiap malam ia terbangun tengah malam dan berdiri menghadap sudut kamar. Sudut yang sama, selalu sudut yang sama, seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa ia lihat. Keluarganya memanggil dukun. Bukan karena percaya begitu saja, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dokter puskesmas sudah datang, bilang tidak ada yang salah secara medis. Tapi Ronald terus memburuk. Dukun yang datang adalah seorang perempuan tua bernama Namboru Rohani, usianya hampir 80 tahun, rambutnya putih semua, jalannya masih tegak. Begitu ia masuk ke kamar Ronald, ia berhenti sejenak di ambang pintu. Menghirup udara. Lalu ia berkata tanpa ekspresi, "Begu Ganjang sudah pegang dia." Begu Ganjang bukan hantu biasa dalam mitologi Batak. Ia bukan arwah orang mati yang penasaran. Ia bukan roh jahat yang dibangkitkan dari ritual gagal. Begu Ganjang adalah kategorinya sendiri, makhluk yang oleh para tetua Batak diyakini memiliki asal-usul yang jauh lebih tua dari agama apapun yang pernah masuk ke tanah Sumatera. Namanya sendiri sudah bercerita. Begu artinya hantu atau roh jahat dalam bahasa Batak. Ganjang artinya tinggi. Hantu yang tinggi. Tapi deskripsi yang diturunkan dari generasi ke generasi jauh lebih spesifik dari sekadar tinggi. Ia digambarkan dengan tubuh yang tidak proporsional, kaki yang panjang seperti jangkung, tangan yang menjuntai hampir menyentuh tanah meski ia berdiri tegak,
dan kepalanya selalu dalam posisi miring, condong ke kiri atau ke kanan, dengan mata yang tidak pernah berkedip. Yang membuat Begu Ganjang berbeda dari entitas lain dalam folklore Nusantara adalah sifat predatorisnya yang sangat spesifik. Ia hanya mendekati orang yang sendirian. Bukan karena ia tidak mampu menghadapi banyak orang, tapi karena itulah cara kerjanya. Ia sabar. Ia menunggu. Ia tahu kapan mangsanya terpisah dari kelompok, dan disitulah ia hadir. Tidak dengan kekerasan. Tidak langsung. Ia hadir dengan perasaan. Korban-korban yang pernah disentuh Begu Ganjang, dalam bahasa para tetua Batak, disebut dirasuki atau lebih tepatnya dipermainkan, hampir semua melaporkan hal yang sama di awal. Rasa bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Kemudian suara langkah di belakang yang kalau menoleh tidak ada siapapun. Kemudian bayangan di sudut mata, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang bergerak tapi tidak dengan cara yang manusiawi. Dan yang paling khas, rasa bahwa kepala terasa berat di satu sisi, seperti ada tekanan tak kasat mata yang mendorong kepala untuk miring, meniru posisi kepala sang makhluk itu sendiri. Beberapa orang menyebutnya sebagai semacam penandaan bahwa Begu Ganjang sedang mencoba apakah korban bisa ia masuki. Namboru rohani duduk di sisi ranjang Ronald. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya, segenggam daun yang sudah mengering, beberapa biji-bijian, dan sepotong benang merah tua yang terlihat seperti warisan dari masa yang sudah lama lewat. Ia tidak langsung bertindak. Ia berbicara dulu, bukan kepada keluarga yang berdiri di ambang pintu, tapi kepada udara di sudut kamar. Dengan bahasa Batak kuno yang bahkan beberapa anggota keluarga tidak sepenuhnya mengerti, ia berbicara dengan nada datar dan tidak tergesa. Tidak memohon. Tidak memerintah. Seperti seseorang yang sedang bernegosiasi dengan pihak yang sudah lama ia kenal. Ronald yang tadinya berbaring diam tiba-tiba menangis. Bukan terisak, menangis dengan air mata yang deras tapi tanpa suara. Matanya masih menatap langit-langit. Kakaknya yang berdiri di pojok ruangan hampir ikut menangis melihatnya. Proses itu berlangsung hampir 2 jam. Ketika selesai, Namboru rohani berdiri, membasuh tangannya dengan air yang ia bawa sendiri dalam botol kecil, lalu keluar dari kamar tanpa berkata apa-apa. Di luar, ia duduk di kursi rotan, menerima segelas teh yang disodorkan, dan baru kemudian berbicara kepada keluarga. Dia ketemu di jembatan, kata Namboru rohani. Begu itu sudah menunggu di sana. Sudah lama menunggu di sana. Dia beruntung tidak masuk lebih dalam. Keluarga bertanya apa maksudnya, masuk lebih dalam. Namboru rohani menjawab dengan tenang bahwa ada kasus-kasus di mana orang yang dipegang Begu Ganjang tidak kembali dengan cara yang sesederhana Ronald. Ada yang pulang ke rumah tapi tidak pernah benar-benar kembali. Berjalan, makan, tidur, tapi matanya kosong, seperti wadah yang isinya sudah diganti. Ada yang ditemukan jauh dari jalur yang seharusnya mereka tempuh, di tempat yang tidak mungkin mereka capai dalam waktu singkat dengan kondisi normal. Dan ada yang tidak ditemukan sama sekali. Di Sumatera Utara, cerita tentang Begu Ganjang bukan hal yang asing. Tapi yang membuat cerita ini bukan sekadar folklore adalah fakta bahwa laporan tentangnya tidak berhenti di masa lalu. Tidak terkubur bersama kakek nenek yang sudah tiada. Ia terus muncul, dalam bentuk kesaksian orang-orang yang tidak saling kenal, dari daerah yang berbeda-beda, dengan detail yang terlalu konsisten untuk bisa dianggap kebetulan. Seorang supir truk dari Pematang Siantar bercerita tentang malam ketika kendaraannya mogok di jalan sepi antara 2 kabupaten. Ia turun untuk memeriksa mesin. Sepi. Sunyi. Dan kemudian di bawah cahaya lampu truk yang masih menyala, ia melihat bayangan yang tidak sesuai dengan apapun yang ada di sekitarnya. Bayangan yang terlalu panjang, terlalu tinggi, dengan kepala yang miring ke satu sisi. Tidak ada sosok yang menghasilkan bayangan itu. Tapi bayangannya ada. Dan bergerak. Ia melompat masuk ke truk, mengunci pintu, dan tidak keluar sampai subuh. Seorang mahasiswi dari Bali G menceritakan pengalaman yang ia alami saat pulang larut malam setelah ujian. Jalan kaki sekitar 300 meter dari kos temannya ke kosnya sendiri. Jarak yang pendek. Jalan yang ia tempuh hampir setiap hari. Tapi malam itu, katanya,
Jalan terasa memanjang. Seolah semakin ia berjalan, tujuannya semakin jauh. Dan di belakangnya, ia tidak pernah menoleh. Insting sesuatu di dalam dirinya mengatakan jangan menoleh. Ia mendengar suara langkah yang tidak konsisten dengan langkah manusia. Terlalu panjang. Terlalu lambat. Seperti sesuatu yang jaraknya masih sangat jauh tapi bunyinya sudah terdengar sangat dekat. Ia berlari. Ia sampai di kosnya. Ia mengunci pintu dan tidak tahu sampai pagi hari bahwa malam itu ia berjalan selama hampir 2 jam untuk jarak yang normalnya ia tempuh dalam 5 menit. Ronald Situmorang sembuh. 3 hari setelah kunjungan Namboru rohani, demamnya turun. Nafsu makannya kembali. Ia bisa tidur tanpa terbangun menghadap sudut kamar. Tapi ada satu hal yang berubah dari dirinya dan tidak pernah kembali seperti semula. Ia tidak pernah lagi meremehkan cerita orang tua. Ia tidak pernah lagi berjalan sendirian setelah maghrib. Dan setiap kali seseorang bertanya kepadanya tentang malam itu, tentang apa yang sebenarnya ia lihat di jembatan, Ronald selalu terdiam sejenak sebelum menjawab. Bukan karena ia tidak ingat, tapi justru karena ia ingat terlalu jelas. Tingginya, kamu tidak akan percaya, katanya. Dan kepalanya miring. Ia memandangku seperti ia sudah tahu aku akan lewat. Seperti ia memang sudah menungguku dari lama. Ia berhenti. Yang paling menakutkan bukan rupanya. Yang paling menakutkan adalah waktu itu aku tidak bisa berteriak. Tidak bisa lari. Kakiku berhenti sendiri. Dan dalam keadaan itu, aku merasa, anehnya, aku merasa tenang. Seperti ada bisikan yang bilang tidak apa-apa, ikut saja. Ia menggelengkan kepala pelan. Itu yang paling menakutkan. Bukan ketakutan yang ia bawa, tapi ketidaktakutan yang ia tawarkan. Begu Ganjang masih ada di sana. Di jalan-jalan setapak yang membelah kebun karet. Di jembatan-jembatan kecil yang melintasi sungai berbatu. Di pinggir sawah ketika malam sudah pekat dan langit sudah tidak lagi menawarkan bintang. Menunggu. Selalu menunggu orang yang berjalan sendiri. Jadi kalau suatu malam kamu merasa bulu kudukmu berdiri tanpa alasan yang jelas, kalau tiba-tiba kepalamu terasa berat di satu sisi, seperti ada tekanan tak kasat mata yang mendorongnya untuk miring, jangan menoleh. Percayalah, kamu tidak ingin tahu apa yang ada di belakangmu.